Baik, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing bagaimana menyusun laporan keuangan. Jadi setelah sebelumnya, kita sudah membuat kertas kerja ya sebagai alat bantu. Walaupun sebenarnya dari kertas kerja itu kan sudah bisa mengklasifikasikan ya mana saja yang masuk laporan keuangan gitu. Nah, tapi di sini saya akan mencoba menjelaskan ya apa saja sih laporan keuangan itu atau komponen laporan keuangan itu terdiri dari apa saja. Nah, laporan keuangan itu sebenarnya dapat disusun langsung dari neraca saldo setelah disesuaikan. Tapi karena kemarin kita sudah belajar untuk membuat kertas kerja, itu kan berarti sudah diklasifikasikan secara langsung dari neraca saldo disesuaikan ke lajur laba rugi dan neraca. Tapi kalau semisal nih kalian tidak membuat atau teman-teman tidak membuat kertas kerja, nah kemudian laporan keuangan bisa dibuat dari mana? Atau disusun dari mana? Laporan keuangan bisa dapat disusun secara langsung setelah dari neraca saldo ya setelah disesuaikan gitu kan. Kalau misalnya ada penyesuaian pasti ada beberapa penyesuaian di akhir periode. Nah, kemudian apa saja yang pertama kali dibuat dari laporan keuangan? Pertama yang dibuat adalah laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang pertama kali disusun berdasarkan akun-akun pendapatan dan beban untuk mengetahui laba atau rugi suatu usaha. Kemudian yang kedua yang disusun adalah laporan ekuitas pemilik atau perubahan modal. Jadi laporan perubahan modal ini disusun berdasarkan akun modal dan penarikan pemilik atau prefer serta laba bersih atau rugi bersih dari laporan laba rugi. Ini untuk mengetahui berapa sih kenaikan atau penurunan modal pemilik dari awal periode sampai akhir periode. Terus kemudian setelah membuat laporan perubahan modal, yang disusun adalah neraca. Neraca ini disusun berdasarkan akun-akun aset dan kewajiban serta saldo akhir modal pemilik yang sudah dibuat di laporan ekuitas pemilik. Ini dipindahkan ke neraca. Jadi sebenarnya ketika membuat laporan keuangan itu berurutan, makanya kenapa harus laporan laba rugi dulu, baru ke laporan ekuitas pemilik, baru ke neraca. Karena di laporan laba rugi atau labanya itu nanti akan dimasukkan ke laporan ekuitas pemilik. Setelah itu, saldo akhir dari laporan perubahan modal itu nanti akan digunakan di neraca. Yang mana neraca itu kan untuk menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Berapa besar asetnya, berapa besar kewajibannya, berapa besar modalnya. Nah, ini contoh laporan laba rugi ya. Di sini laporan laba rugi perusahaan jasa. Nah, ini merupakan contoh laporan laba rugi perusahaan jasa. Ya. Oh, bukan, sorry. Ini neraca saldo disesuaikan. Nah, dari neraca saldo disesuaikan ini kita dapat informasi dari mana untuk memindahkan ke laporan laba rugi. Itu didapatkan dari sisi pendapatan di sini dan beban ya, karena laporan laba rugi itu berkaitan dengan informasi pendapatan dan beban untuk mengetahui berapa laba atau rugi perusahaan. Jadi di sini ada pendapatan dan beban itu dimasukkan ke laporan laba rugi. Nah, kemudian ini format laporan laba rugi di contoh ini perusahaan Mokolita. Dan jangan lupa ya kalau di laporan keuangan tuliskan judul nama perusahaannya, laporan apa, terus untuk periode apa. Di sini nama perusahaannya Mokolita, judulnya laporan laba rugi, terus untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Oktober 2007. Kemudian kita lihat di sini ada pendapatannya sebesar sini 10.600. Di sini karena kita mengambil perusahaan jasa, itu berarti pendapatannya bersumber dari pendapatan jasa. Terus kemudian beban-bebannya ini diklasifikasikan. Baru ketahuan di sini laba bersihnya sebesar 2.860. Dan ini merupakan laporan laba rugi metode single step ya, yang mana
semua pendapatan itu disatukan dan beban-beban itu disatukan atau tidak dipisahkan berdasarkan klasifikasi bebannya apa saja. Begitu. Nah, kalau di perusahaan dagang bagaimana? Kalau di perusahaan dagang, di perusahaan dagang itu bisa juga sebenarnya kurang lebih sama. Dan tergantung menggunakan metode apa teman-teman, mau menggunakan multiple step atau single step. Kalau menggunakan laporan laba rugi metode multiple step ini berarti menggambarkan laporannya itu ada terdiri dari beberapa section dan subsection dan subtotal. Seperti dilihat di sini ada penjualan atau sales, terus kemudian dikurangi cost of merchandise sold atau beban pokok penjualan, terus baru ketemu laba kotornya. Jadi kalau misalnya single step itu kan hanya disatukan ya atau disatukan keseluruhan antara pendapatan dan beban. Tapi kalau menggunakan multiple step itu dipisahkan berdasarkan klasifikasinya. Karena di sini misalnya ini yang berkaitan dengan penjualan dimasukkan ke penjualan, baru ketahuan berapa laba kotornya. Terus kemudian baru dikurangkan beban-beban teroperasinya. Di sini ada beban operasi dan beban operasi juga ini dipisahkan ya. Mana yang termasuk beban penjualan dan mana yang termasuk beban administratif. Di sini beban penjualan ada beban gaji penjualan, beban iklan, beban depresiasi peralatan penjualan, terus kemudian ada beban pengiriman, ini masuk ke beban penjualan, terus kemudian beban lain-lain dari penjualan, terus itu nanti diklasifikasikan ke total atau di total di beban penjualan. Terus ada juga nih dari operasi, dari beban administratif. Itu juga diklasifikasikan sesuai beban administratifnya. Nah, ada beban gaji kantor dan segala dan lainnya yang berkaitan dengan administratif ya. Baru ketemu ditotalkan berapa beban administratifnya, baru nanti ketemu total beban total operasi. Nah, terus itu nanti juga kemudian ditambahkan atau dikurangkan dari laba kotor tadi, itu nanti baru ketahuan laba dari operasinya. Baru setelah itu ada nggak pendapatan dan beban lain selain yang dari operasi dan penjualan secara umumnya gitu. Ternyata di sini ada pendapatan sewa gitu atau beban bunga itu dimasukkan ke pendapatan lain dan beban lain. Baru nanti kemudian ditotalkan atau pendapatan sewa dikurangkan interest expense, kemudian baru dikurangkan dengan income from operations, baru ketemu laba bersihnya. Ini kalau menggunakan metode multiple step ya. Tapi bisa juga single step atau laporan laba rugi metode single step itu mengklasifikasikan secara keseluruhan berapa pendapatannya dan bebannya. Jadi semuanya disatukan. Di pendapatan itu berarti disatukan. Kalau misalnya ada pendapatan lain selain penjualan di perusahaan dagang, itu disatukan di sini. Di sini ada penjualan, kemudian ada pendapatan sewa, itu disatukan. Terus expenses. Expenses ini juga disatukan. Ada nggak cost of merchandise sold-nya, terus kemudian selling expenses, tapi di selling expenses ini semuanya sudah disatukan ya teman-teman ya. Beban penjualannya ini sudah disatukan dari yang tadi, jadi tidak digambarkan di sini. Terus kemudian administrative expenses juga sudah disatukan, terus interest expense baru ditotalkan seluruhnya, seluruh bebannya itu, kemudian dikurangkan antara pendapatan dan beban. Ini contoh laporan laba rugi metode single step di perusahaan dagang. Kemudian tadi setelah membuat laporan laba rugi, laporan yang setelah yang dibuat itu adalah laporan perubahan ekuitas. Kita kembali ke yang contoh tadi. Laporan ekuitas itu didapatkan dari modal, terus penarikan dan laba bersih. Jadi yang tadi laba bersih yang dimiliki perusahaan Mokolita tadi ini akan dipindahkan ke laporan ekuitas pemilik atau menjadi informasi untuk di laporan ekuitas pemilik. Dan dari neraca saldo disesuaikan ini kita ambil informasi modal momonya dan penarikan momonya itu. Dan kemudian seperti ini sebelum kita membuat laporan keuangan
tulis nama perusahaannya, laporan ekuitas pemilik, terus untuk periode apa. Nah, apa saja yang ada di laporan ekuitas pemilik itu pertama saldo awal modalnya itu berapa. Jadi di sini ada modal Momo 1 September yang didapatkan dari didapatkan dari neraca saldo neraca saldo awal ya ini ya. Tapi ini anggapannya bahwa modal Momonya itu baru ada pada saat periode berlangsung. Jadi di sini anggapannya modal Momo 1 September itu tidak ada. Tapi ada investasi sebesar 10.000 yang mana ini didapatkan dari modal Momonya ini. Karena ini investasi ini baru ada setelah periodenya berlangsung. Terus kemudian ada laba bersih. Laba bersih ini didapatkan dari informasi laba rugi ya. Dari laporan laba rugi di laba bersih itu dimasukkan di sini. Kemudian dijumlahkan di investasi dan laba bersih dijumlahkan sebesar 12.860. Terus kemudian penarikan itu ada kan ya, berarti mengurangi modalnya. Jadi ketahuan berapa modal Momo 30 September 2007 ya. Ini kalau misalnya tidak ada informasi dari jurnal umum, kemudian bagaimana mengklasifikasikan modal ataupun investasi. Jadi teman-teman cukup menggunakan informasi modal aja ya, modal pemilik di tanggal berapa, itu jumlahnya berapa, dari informasi di neraca saldo disesuaikannya. Kemudian ditambahkan laba bersih dari informasi laporan laba rugi, kemudian dikurangi penarikan. Ini nanti ketahuan modalnya ini berapa di akhir periode. Nah, informasi modal ini nanti akan digunakan untuk dipindahkan ke neraca. Jadi modal yang ada di neraca itu sumbernya dari laporan ekuitas pemilik. Nah, ini kalau contoh dari laporan perubahan modal perusahaan dagang sebenarnya kurang lebih sama ya dengan perusahaan jasa, tidak ada bedanya. Ada modal awal, terus ada nggak laba bersih di tahun tersebut, terus ada nggak penarikan, terus itu ada kenaikan atau pengurangan modal, terus di sini modal kris kalk itu berapa. Jadi kurang lebih sama kalau laporan ekuitas pemilik. Kemudian ke neraca, teman-teman, laporan keuangan yang ketiga itu neraca. Jadi informasi yang didapatkan dari neraca, tapi kalau teman-teman sudah membuat, jadi fungsi kertas kerja itu kalau teman-teman sudah membuat itu memang digunakan atau tinggal memindahkan dari situ saja ya gitu. Tapi yang beda adalah laporan perubahan modalnya. Jadi kalau laporan perubahan modal kan menggunakan yang dari neraca tapi dibedakan. Karena kan harus menghitung berapa modal akhirnya. Jadi neraca yang digunakan informasinya itu adalah aset dan kewajiban ya. Kalau modal kan dari laporan perubahan modal. Kalau dari neraca saldo disesuaikan. Jadi informasi yang ada di neraca saldo disesuaikan kita ambil dari bagian aset dan kewajiban. Di sini ada K sampai utang bunga ini ya. Ini kan kategorinya aset dan kewajiban. Itu dipindahkan ke neraca. Dan neraca sama, kalau membuat laporan keuangan neraca, tuliskan nama perusahaannya, judul laporan keuangannya, terus kemudian periodenya tahun berapa, tanggal berapa. Kemudian, nah di neraca ini apa yang dituliskan? Yang dituliskan adalah posisi aset dan kewajiban dan ekuitas pemilik. Jadi dikategorikan ya teman-teman, aset itu apa saja tadi yang dari di sini itu masukkan ke aset, karena di neraca itu nanti harus sama antara jumlah aset. Jadi seperti persamaan akuntansi ya, jumlah aset itu harus sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas pemilik. Jadi dikategorikan, kalau ini kan metode vertikal ya, kalau horizontal berarti yang di kiri itu di aset, kalau kanannya itu kewajiban dan ekuitas pemilik. Jadi asetnya apa saja itu kemudian di list di sini dan diposisikan sesuai dengan nomor akun atau jumlah yang paling besar ya biasanya ya, kas dulu, baru piutang, perlengkapan atau peralatan, kalau ada peralatan, terus misalnya ada asuransi di biaya terbuka, akumulasi depresiasi, itu diurutkan ya sesuai dengan urutannya.
terus kemudian ditotalkan. Nah, nanti total ini dibandingkan dengan kewajiban dan ekuitas pemilik sama atau tidaknya begitu. Nah, di apa namanya? Di aset di aset ini, di peralatan kantor ingat kan ada akumulasi depresiasi atau peralatan kan biasanya ada akumulasi depresiasi. Itu dikurangkan dulu ya teman-teman, jadi peralatan dikurangi akumulasi depresiasi, nanti akan tahu berapa nilai bersih peralatannya, baru dijumlahkan dengan aset lainnya. Terus di kewajiban semuanya di-list juga nih, apa saja kewajiban dari perusahaannya. Apakah ada wesel bayarnya, utang usaha, ada nggak pendapatan diterima di muka, atau utang gaji, utang bunga, itu semuanya di-list di sini, terus nanti dijumlahkan juga dulu total kewajibannya untuk menunjukkan berapa sih kewajiban yang dimiliki perusahaan. Nah, kemudian di bagian ekuitas pemilik, ingat tadi kan kita sudah membuat laporan ekuitas pemilik atau perubahan modal ya. Nah, modal akhir di laporan perubahan modal itu yang disajikan di neraca sini. Tadi kan jumlahnya 12.360, itulah yang dimasukkan. Nah, setelah itu ditotal nih antara kewajiban dan ekuitas. Jumlah antara kewajiban dan ekuitas pemilik yang mana di sini $21.910 itu harus sama dengan total asetnya. Jadi sama debit kreditnya teman-teman. Total aset 21.910 dan total kewajiban dan ekuitas pemilik itu sama 21.910. Ini ya. Ini menggambarkan posisi keuangan perusahaan. Kan fungsi laporan keuangan itu untuk mengetahui aset yang dimiliki perusahaan itu berapa sih, kewajibannya apa saja gitu. Terus ekuitasnya dari mana saja, terus ada laba atau ruginya berapa, itu ya, itulah informasi yang kita dapatkan dari laporan keuangan. Nah, kalau kasusnya di perusahaan dagang, sebenarnya sama juga ya, aset dan kewajiban dan ekuitas pemilik. Jadi kurang lebih sama. Tapi kan yang membedakan adalah akun-akunnya ya. Di sini kalau contohnya ini dibedakan nih antara aset lancar dengan aset tetap. Jadi aset tetap itu seperti yang lebih permanen ya sifatnya, seperti tanah, peralatan, gedung, itu kan aset tetap kategorinya. Di sini juga dikategorikan current aset atau aset lancar itu seperti kas, piutang, terus persediaan dagang, terus di sini ada estimated return itu persediaan yang kembali ya. Tapi terus ada peralatan kantor, asuransi di muka. Terus di tanah juga sama, ada tanah, ada peralatan kantor, terus dikurangi akumulasi peralatan kantor, terus peralatan toko, terus ada peralatan kantor. Di recurrent liabilities juga semuanya dikategorikan ya, atau dituliskan apa saja akun payable-nya atau utang dagangnya, terus ada nggak utang kepada customer untuk refund, ada nggak wesel payable-nya, ada nggak utang gajinya, ada nggak pendapat sewa yang belum dihasilkan gitu ya. Terus kemudian ada nggak, di sini juga dikategorikan ya, di kewajiban ada yang kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang itu yang berarti lebih dari 1 tahun ya, misalnya 10 tahun, 5 tahun itu termasuk jangka panjang. Terus kemudian di owner equity juga sama, ini didapat dari informasi laporan perubahan modal. Harus sama ya antara aset dan kewajiban ditambah modal pemilik. Jadi itu teman-teman bentuk laporan keuangan. Mangga silakan dicoba ya, kemarin dari kertas kerja yang sudah dibuat, coba dipindahkan ke laporan keuangan. Yang mana hasil akhirnya semuanya harus sama, antara untuk tahu benar atau tidaknya teman-teman, salah satunya itu aset dan kewajibannya itu harus sama. Dan karena dari kalian membuatnya kan dari kertas kerja, dan itu jumlah laba atau ruginya itu harus sama dengan selisih yang ada di kertas kerja tersebut. Jadi selisih yang ada di kertas kerja itu menunjukkan berapa rugi atau labanya gitu. Itu mungkin sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.